Assalamualaikum bos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bos travel umroh duta wisata Robani Ustadz Karnadi. Selamat datang di podcast Zaid Amir Ahi. Ini podcast tentang umroh 2022. Boleh Ustadz? Boleh. Kalau ada yang mau ditanyakan, Iya, silakan jadi monggo. saya tuh ingin tanya soal umroh. Kan ini kan Saudi udah mulai terbuka soal kedatangan jamaah Betul umroh. sekali. Katanya di berita itu udah katanya ya udah bebas covid atau gimana lah istilahnya, atau udah boleh nggak pakai masker atau gimana nanti. Ustadz ceritakan aja saat kondisi Arab Saudi saat ini itu gimana? Update kondisi Arab Saudi saat ini tanggal 18 bulan Maret 2022. Insya Allah sudah clean dari pandemi. Jadi ibadah umroh itu sudah diuji cobakan untuk dilaksanakan kemarin itu dari Indonesia pada bulan Januari. Januari itu dengan protokol kesehatan yang ketat. Ada karantina ketika masuk di Madinah itu awalnya di karantina 6 hari. Kemudian berangsur dengan adanya tidak adanya kasus-kasus yang berkelanjutan. Kemudian di bulan-bulan berikutnya itu karantina dikurangin menjadi hanya 2 malam 3 hari. 2 malam aja. 2 malam itu. 2 malam. Boleh langsung jalan-jalan. Langsung boleh melaksanakan ibadah ke Raudhah dan sebagainya. Ke Raudhah tetap ada apa namanya? Dikasih ada aplikasinya kan, dikasih aturannya. Terus sekarang mulai bulan Maret tanggal 7 kemarin itu sudah tidak ada karantina lagi. Jadi jamaah Indonesia ketika berangkat ke sana sudah tidak dikarantina lagi, langsung sampai Madinah, langsung melaksanakan ibadah seperti biasanya. Oh, gitu. Namun tetap secara pribadi dianjurkan untuk tetap memakai masker. Begitu. Kalau misalnya kita nggak pakai masker, nyelonong jalan-jalan, itu sama keamanan. Kalau wisata Surabaya, kepolisian di Saudi itu ditangkap? Enggak, hanya mungkin kita dari pihak travel kan dianggap di Indonesia sendiri kan juga seperti itu di apa namanya masih diterapkan protokol kesehatan. Kita antisipasi jamaah-jamaah Indonesia itu ketika pembimbingnya juga diarahkan untuk tetap memakai masker baik itu di luar maupun di dalam masjid. Tapi kalau pemerintah Saudi malah enggak. Kebanyakan seperti kita lihat di video live teman-teman yang di sana sudah tidak pakai masker lagi mereka begitu. Omikron itu udah nggak ada di sana. Sudah dianggap sebagai flu biasa. Flu biasa guys. Gitu. Jadi kalau untuk perbedaan kondisi saat pandemi dan pasca pandemi itu ya, jadi udah nggak pakai karantina. Nah sekarang kalau di video sebelumnya kan saya pernah buat persyaratan umroh itu untuk 2021 lah, 2020 ya. Dari 2018 waktu itu ya. 2018, 19, kemudian 2020 kena COVID. Ada COVID gitu. Nah sekarang untuk persyaratan umroh 2022 nih yang terbaru. Untuk mungkin nanti gini juga judulnya nih podcast seputar umroh di tahun 2022 gitu ya. Secara keumuman persyaratannya sama saja, tetapi di tahun 2022 ini pasca pandemi ini syarat yang perlu ditambahkan dan itu wajib adalah harus sudah vaksin 2 kali, Ustaz. Vaksin 2 kali apapun jenis vaksinnya. Itu dari yang Indonesia. penting dari Indonesia sudah ada vaksin yang tertulis atau terkoneksi dengan jaringan atau aplikasi Peduli Lindungi. Nah, itu dari situ nanti di-download diserahkan ke travel. Jadi memang benar-benar resmi sudah dari aplikasi Peduli Lindungi bahwasanya calon jamaah itu sudah vaksin 2 kali. Oh, nah, gitu. Ya. Jadi harus sudah vaksin 2 kali. Adapun persyaratan lainnya sama lah kayak sebelumnya. Persyaratan lainnya sudah sama. Sekarang juga kemarin itu kan waktu pandemi itu ada pembatasan usia gitu ya. Sekarang pembatasan usia sudah tidak ada lagi. Berapa usia sampai batasan usia berapa tidak ada batasan lagi. Yang jamaah di atas 70, 80 sekarang sudah monggo silahkan untuk daftar gitu. Silahkan berangkat diperbolehkan. Gitu guys. Jadi udah nggak perlu syarat yang macam-macam ya.
cuma vaksin aja 2 ya. Vaksin. Kalau syarat-syarat umumnya itu apa aja sih? Syarat umumnya yang pertama, jamaah itu sudah memiliki paspor yang masih berlaku. Paling lama masih paling sedikit itu berlaku 8 bulan. Misalkan mau berangkat bulan Oktober gitu ya. Jadi Oktober dari dihitung mundur 8 bulan masa berlakunya. Paspor saya berarti 2 tahun itu udah nggak? Masih. Hah? Usia paspor kan 5 tahun. Oh iya, 5 tahun usia paspor. Masih bisa untuk berangkat lagi. Bisa. Gitu. Kemudian yang kedua vaksin meningitis atau buku kuning. Buku kuning itu wajib ya. Buku kuning wajib untuk disertakan. Kemudian tambahannya itu adalah ini vaksin COVID-19, vaksin dosis 1, dosis 2. Surat. Nah, dalam bentuk download dari aplikasi itu. Atau kalau ini kan bisa dari Peduli Lindungi gitu kan. Iya. Yang selanjutnya sama seperti biasa, KTP, KK, kemudian akte lahir untuk jamaah yang di bawah 17 tahun, kemudian jamaah yang berangkat suami istri. Ya, jamaah suami istri itu wajib menyertakan fotokopi dari surat nikahnya. Itu seperti itu saja. Kalau pas foto juga seperti biasa. 4x6 itu saja. Untuk harga kemarin itu kan di tahun 2020 tentu beda ya sama tahun sekarang atau sama? Untuk harga yang terdekat aja misalnya mau berangkat jamaah lagi kapan nih? Tahun ini yang tercepat, ini karena ini sudah tanggal 18 bulan Maret, ini tercepat kita ada pemberangkatan untuk bulan Ramadan. Bulan Ramadan nanti. Bulan Ramadan ada paket itu 20 hari. Jadi berangkatnya 13 bulan April, 13 April atau 10 hari Ramadan. Paket 20 hari, nanti setelah Idul Fitri pulangnya. Nah, setelah Idul Fitri pulang itu semuanya pakai Garuda Indonesia, kemudian hotel bintang 5. Harganya berapa? Harganya kalau dari sini ya, dari Lampung itu harganya 44 juta. Jadi kalau dari Jakarta dikurangi tiket PP saja. Tiket PP Jakarta Lampung sekitar 1 juta rupiah. Jadi dikurangi 1 juta lah ya kalau mau langsung dari Jakarta. Karena itu dari tanggal 10 Ramadan sampai dengan Idul Fitri. Kemudian kalau misalkan nih ada keberangkatan lagi, kita kan ada keberangkatan bulan Syawal nih, yang pengen jamaah yang pengen kumpul keluarga dulu di Idul Fitri gitu ya. Nah itu berangkatnya biasanya kan habis Lebaran tuh. Ada keberangkatan kita tanggal 13 Mei atau tanggal 11 Syawal, itu 12 hari, pakai 12 hari dengan pesawat kalau nggak Saudi, pakai Saudi ya. Kemudian bintang 5 juga 12 hari, pesawatnya Saudi ya, hotel bintang 5. Jadi jaraknya dekat, tinggal keluar hotel sudah pintu masjid gitu kan. Itu harganya 32 juta rupiah. Nah, kalau dari Lampung semuanya total semuanya, baik itu PCR di Indonesia, perlengkapan dan sebagainya. Tapi misalkan ada teman-teman yang dari luar ketemu nanti di Jakarta, itu harganya hanya 31 juta rupiah untuk paket 12 hari dan dengan pesawat Saudi ya. Begitu Ustaz. Di Jakarta. Iya. Jadi udah all in ya. All in semuanya. All in. Ya. Kalau soal harga udah jelas ya guys ya. Tadi udah disebutin harganya yang 25 hari 44 juta. 44 juta untuk 20 hari ya. 10 Ramadan. 10 Ramadan itu sampai pesawatnya Saudi. Pesawatnya Garuda. Oh Garuda. Kalau yang 32 tadi 32 pesawatnya Saudi. Itu berapa hari? 12 hari. 12 hari. Ingat-ingat ya. Yang mau umrah bersama kami silahkan nanti Ramadan lagi sekitaran dua pekan lagi insyaallah nih Ramadan nih. Iya, 2 pekan dikit. Bisa Lailatul Qadar di sana ya. Bisa ikut Lailatul Qadar di sana. Biasanya itikafnya di musola ya, nanti itikafnya di Masjid Haram. Betul sekali. Masjid Nabawi. Ya, kalau misalnya umroh di bulan Syawal gitu kan, atau Idul Fitri, setelah Idul Fitri itu ngadain keberangkatan nggak sih di Duta Wisata ini? Ada keberangkatan itu, dan jamaah sudah ada lumayan banyak. Itu karena mereka pengen segera ke sana kan, udah terjeda selama hampir 2 tahun ya. Hampir 2 tahun mereka menunggu
kepastian berangkat dan ini alhamdulillah sudah mulai agak normal gitu ya. Agak normal itu mulainya yang setelah lebaran itu kan hanya beberapa kali keberangkatan, nanti terus persiapan haji gitu ya. Hanya bulan Syawal saja. Itu tanggal 13 Mei atau tanggal 11 Syawal. 11 Syawal. 11 Syawal. Itu teman-teman banyak. Berarti 10 hari setelah Ramadan. Setelah lebaran. Iya, lebaran ke-11. Lebaran ke-11 berangkat. Namanya juga 11 Syawal. Kalau Masehinya berapa? Tanggal 13 Masehi. 13 Mei. Tanggal 13 Mei. Oh iya, lebarannya tuh sekitar tanggal 2. Tanggal 2, lebaran tanggal 2. 2. Betul. Yo, itu jadi kalau harganya beda ya sama Ramadannya. Kalau yang untuk Syawal? Untuk Syawal juga fasilitasnya sama. Pesawatnya beda pesawatnya aja. Pesawatnya antara Saudi dengan Garuda kan hampir sama gitu ya. Kalau harganya itu harganya 32 juta kalau dari Lampung all in. Ini itu, yang berapa tadi? Iya 12 hari. Oh, berarti sama kayak Ramadan tadi. Kalau Ramadan 20 hari. Oh, Ramadan 20 enggak, hari. Tadi ada yang Ramadan 12 hari itu. Ramadan itu 20 hari. Itu harganya 44 juta. Oh iya. Jadi kalau yang 12 hari itu di luar Ramadan. Iya. Paham ya. Oke. Kalau Ramadan itu 32, guys. Aduh, 3 bulan Ramadan 44, nah bulan Syawal 32. Iya. Gitu. 32. Jadi begitu ya. Kalau misalnya setelah musim haji nih, itu ada keberangkatan lagi nggak di Travel Duta Wisata? Alhamdulillah untuk keberangkatan di bulan setelah musim haji. Setelah musim haji kita sudah sepakat dengan tim-tim kita itu untuk mengadakan umroh akbar. Umroh akbar nanti kita kumpulkan semuanya. Jamaah-jamaah itu berangkat dalam satu waktu gitu kan. Diupayakan untuk dalam berangkatan satu waktu, satu tanggal, satu hari gitu per hari. Itu nanti memang mereka pilih tanggal yang cantik, Ustaz. Tanggal yang cantik untuk yuk kita mulainya itu tanggal 22. Nah, jadi tanggal 22 bulan Oktober atau bulan 10 ya. Tahun 2022. Nah, gitu. Itu kita merencanakan itu sekitar 222 jamaah yang akan kita berangkatkan bersama. 200 target. Targetnya 222. Insya Allah bisa lebih karena kan kita masih ada beberapa grup yang belum berangkat, yaitu belum berangkat dan mereka pengennya berangkat dalam keadaan itu sudah mulai normal. Gitu. Normal berarti kalau syaratnya sama dengan yang ini yang sekarang, fasilitasnya sama. Nah, harganya insya Allah sudah mulai turun karena kan karantina di Indonesia seiring dengan dikuranginya syarat PCR dan antigen kalau naik pesawat, naik kendaraan, maka nanti akan berkurang juga insya Allah. Kondisinya akan mulai berkurang dan karantina itu kan sekarang masih ada. Tetap karantina di Indonesia ya. Insya Allah nanti setelah musim haji karantina sudah nggak ada lagi kan, mengurangi. Tetap nunggu informasi pemerintah tetepan. Kalau kurang enggaknya itu berarti nanti ada kebijakan pemerintah gimana? Betul. Itu dikurangin bisa. Iya. Tapi kalau misalnya info harga sekarang sudah diupdate untuk yang Oktober itu harga udah keluar. Misalnya kalau habis Idul Adha tuh nanti ternyata masih PCR masih ini berarti harganya masih sama. Ini PCR sudah dihilangkan di Indonesia. Sudah dihilangkan, iya. PCR dan ini untuk keberangkatan naik pesawat. Yang penting vaksinnya sekarang ya. Yang utamanya vaksin. Vaksin itu jadi syarat utama untuk kita ke luar negeri. Yang belum vaksin dulu. Harus vaksin dulu karena jangan beli suratnya doang ya. Iya. Harus vaksin wajib. Iya. Wajib yang terdaftar di aplikasi Peduli Lindungi gitu. Untuk harganya, Ustaz. Harganya itu untuk umroh di bulan Oktober tanggal 22 Oktober tahun 2022 untuk start Lampung itu 29.500. Itu kalau normal. Sudah normal. Fasilitas bintang 5 pesawatnya nanti pesawatnya ini pilihannya dua kan. Pesawat yang sekelas pakai Garuda, kalau nggak Garuda Saudi ya gitu. Hotel bintang 5.
Kalau kita berangkat kemarin kan pakai paket hemat. Nah, nanti kalau berangkat lagi kita pakai paket yang eksklusif. Nah, gitu. Emang yang paket hemat masih ada? Paket hemat ini sementara belum kita ini kan, karena beberapa hotel bintang 3 yang agak jauh itu belum kita sounding untuk kita gunakan di travel kita gitu. Nah, nanti umrohnya itu kemana aja? Biasanya ada turnya nggak sih? Tur sudah mulai lagi. Oh, mulai lagi. Biasa kemana aja tuh nanti? Nah, turnya biasa kalau di Madinah ya nanti di Kebun Kurma, di Masjid Qiblatain, kemudian di Jabal Uhud, seperti itu. Kemudian nanti kalau ini kan seperti biasa yang kalau kemarin itu kita kan belum nyoba, antum belum saya ajak ke Gua Hira. Keren kan? Itu tempat turunnya wahyu pertama kali kan. Tapi katanya naik, katanya jauh. Nanti kita ajak antum untuk naik ke Gua Hira di Jabal Nur gitu. Ke Turki dong. Bisa ke Turki, nanti kita rencanakan sudah ada itu nanti kalau nggak di bulan Januari, bulan Februari. Februari tahun 2023. Nah, itu biar serempak gitu. Untuk harganya menyusul. Nah, nanti bisa dilihat di deskripsinya. Oke, gitu. Ya udah ini udah malam, kayaknya kita istirahat ya. Oke. Close the door ini kayak dari komputer. Gak pakai ya, kita pakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita bisa berangkat ya. Amin.